Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran IPS di kelas rendah. Nah, di sini itu ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Nah, di sini juga ada pengertian strategi IPS. Salah satu pembelajaran yang perlu menggunakan strategi adalah pembelajaran IPS, di mana pembelajaran IPS ini bersifat penghafalan dan rata-rata guru pada pembelajaran IPS kurang kreatif dalam penyampaian materi kepada siswa. Guru hanya menggunakan metode ceramah, di mana murid hanya mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini akan berpengaruh pada siswa karena siswa akan cepat merasa bosan, jenuh, dan malas untuk belajar IPS. Akibatnya, siswa kurang meminati pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar IPS siswa yang akan semakin rendah. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, metode yang digunakan. Strategi pembelajaran bervariasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru aktif dan berpusat pada siswa aktif. Yang dimaksud dengan guru aktif di sini adalah pembelajaran aktivitas guru lebih banyak daripada murid, sedangkan siswa aktif adalah aktivitas siswa lebih banyak daripada guru. Yang B, pengelolaan kelas. Pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran secara kelompok atau bersama-sama yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam satu kelas secara bersamaan dengan aktivitas dan waktu yang sama pula. Pembelajaran kelompok kecil. Pembelajaran kelompok kecil adalah metode pembelajaran yang dapat melengkapi instruksi langsung, simulasi, dan aktivitas kelas lainnya, serta melibatkan individu yang bekerja bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 6 orang dan saling membantu dengan pemikiran kritis dan penerapan pembelajaran kelas. Yang pembelajaran perorangan atau individu. Pembelajaran perorangan atau individu adalah kegiatan mengajar pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Yang C, ramah tingkah laku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek kognitif ini meliputi konsep perbuatan kelas masalah. Aspek efektif ini meliputi nilai sikap, membangkitkan minat dan motivasi. Nah, aspek psikomotor ini meliputi latihan gerakan berurutan dan gerakan-gerakan kompleks. Sangat banyak macam metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, namun yang paling dikenal dan umum digunakan adalah macam-macam metode seperti berikut ini. Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah yaitu metode pengajaran yang menggunakan penjelasan secara verbal. Metode ini digunakan pada waktu memberi informasi. Jika ingin menambah atau menekankan apa yang telah dipelajari dan mengulang atau mengadakan pengantar pada suatu pembelajaran atau aktivitas. Yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sangat efektif bila diterapkan untuk kelompok belajar kecil dalam mempelajari keterampilan yang kompleks seperti berpikir secara kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab yaitu metode yang dinilai dapat digunakan untuk meninjau pembelajaran yang lalu, menyelingi pembicaraan untuk menarik perhatian murid, dan untuk mengarahkan pengamatan secara pemikiran. Yang keempat yaitu metode simulasi. Nah, metode simulasi yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk mengalami situasi dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung tidak dijumpai. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas atau pekerjaan rumah yang pelaksanaannya berupa guru memberi tugas, murid melaksanakannya, dan yang terakhir murid mempertanggungjawabkan kepada murid. Yang keenam yaitu metode karya wisata. Nah, metode karya wisata yaitu berupa kunjungan murid di bawah bimbingan pembina dan di tempat-tempat tertentu dengan bermaksud belajar. Yang
ketujuh yaitu metode sosiodrama, yaitu suatu cara untuk mempertunjukkan serangkaian perbuatan atau suatu peristiwa melalui pesan yang disampaikan.